Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik ya. Ingat, di masa pandemi COVID-19 ini kalian harus tetap jaga kebersihan, kesehatan, dan tetap waspada untuk diri kalian sendiri dan juga orang-orang sekitar kalian. Oke, ketemu lagi dengan saya Bu Daning yang seksi ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks prosedural untuk kelas 11. Sudah siapkah kalian? Yuk kita mulai. Jangan lupa disimak, didengarkan dengan baik-baik, dan dipahami. Baiklah, sudah pernah dengar untuk teks prosedural? Sudah ya? Kata-kata prosedur berarti adalah tahapan. Apa sih pengertian dari teks prosedural itu? Jadi teks prosedural itu adalah cara-cara, proses, tahapan, atau suatu langkah-langkah melakukan sesuatu yang memiliki tujuan tertentu. Apa tujuannya? Yaitu mendapatkan hasil yang maksimal karena mengikuti tahapan, proses, dan cara itu. Itu adalah tujuannya. Itu adalah pengertian dari teks prosedural. Jadi kalau berupa teks, itu berarti tertulis. Jadi harus tertulis dan bisa dibaca. Itu teks prosedural. Kemudian, cirinya apa saja? Yang pertama, kalau dalam teks prosedural yang namanya teks bisa dibaca, maka perlu kita beri judul. Dalam penulisan judul sama dengan penulisan judul yang lain, entah itu karya ilmiah atau wacana-wacana yang lain. Syaratnya ada penggunaan bahasa yang baik, penggunaan kata-kata yang menarik, kemudian harus ditulis jelas, tidak boleh ambigu. Apa itu ambigu? Ambigu adalah bermakna ganda. Jadi dalam pembuatan judul kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang bisa mengekspresikan orang lain dalam mengartikannya atau bisa bermakna ganda. Itu ciri yang pertama. Kemudian, ciri yang kedua adalah langkah kerjanya harus urut, harus runtut, dan harus koheren. Urut runtut maksudnya adalah jelas tahapan per tahapannya. Bukan dari awal pembuka, kemudian tengahnya tiba-tiba penutup. Belum ada langkah-langkah, tetapi sudah ditutup. Jadi harus urut ya. Pertama pembukanya, mau buat apa nih? Kemudian yang kedua adalah apa aja langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya pun harus urut dari yang paling awal, kemudian selanjutnya ke tengah sampai di bagian akhir. Itu adalah urut. Kalau untuk koheren, apa sih koheren itu? Koheren adalah harus padu. Tidak boleh antara langkah satu dengan langkah yang lain itu tidak imbang, tidak satu tema. Misalkan langkah pertama, kamu membahas bagaimana cara menstek pohon mangga atau mencangkok pohon mangga. Kemudian di langkah ketiga, tiba-tiba kamu membicarakan tentang stek pohon ketela. Itu kan tidak nyambung, tidak koheren. Nah, jadi dalam langkah atau proses teks prosedural itu harus koheren. Kemudian, langkah atau ciri yang ketiga yaitu dipaparkan secara informatif. Yang namanya langkah, prosedur, cara, proses itu harus informatif. Informatif apa sih? Bersifat informasi. Jadi kalian harus memberikan informasi. Informasi langkah-langkah, informasi proses, informasi cara-cara melakukan sesuatu. Ya. Kemudian berikutnya adalah terperinci. Terperinci yang bagaimana? Harus detail, satu, langkah 2, langkah 3, dan seterusnya. Kemudian memberikan informasi yang sifatnya objektif. Objektif di sini adalah tidak harus memihak satu orang, tapi untuk universal untuk semua orang. Jadi selain objektif juga harus universal. Jadi informasi itu tidak hanya pada satu orang atau satu kalangan tertentu, tetapi untuk semuanya. Kemudian sifat yang terakhir adalah harus aktual, akurat, dan juga logis. Aktual di sini harus terbaru. Misalkan, kalau kemarin sudah ada langkah-langkah itu, jangan kamu buat langkah-langkah yang sama. Buatlah langkah-langkah yang berbeda, buatlah proses yang berbeda, tapi hasilnya sama atau lebih baik. Itu aktual.
Jadi harus diperbarui, terus-terusan diperbaharui, gitu ya. Kemudian akurat itu tidak boleh mengada-ada, tidak boleh mengarang, harus benar. Itu adalah akurat. Dan yang terakhir adalah logis, harus bisa diterima oleh nalar, tidak boleh hayalan. Jadi nggak mungkin kan kita melakukan suatu tindakan, suatu tahapan, suatu proses, tapi yang tidak bisa dikerjakan, tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi tidak nyata. Itu adalah ciri-cirinya. Kemudian kebahasaan. Dalam kebahasaan teks prosedural, biasanya dalam teks prosedural itu menggunakan pola kalimat perintah atau disebut dengan imperatif. Kalimat perintah, contohnya apa? Perintah itu adalah meminta. Perintah itu adalah memerintah. Perintah itu adalah bisa berupa suatu permintaan tolong. Itu yang dimaksud pola kalimat perintah. Contohnya, tolong matikan keran itu. Ya, jangan ribut anak-anak. Kita belajar dulu. Itu adalah perintah. Kemudian, contoh dalam teks prosedural misalnya adalah buka kemasannya, matikan kompornya, masukkan, dan sebagainya. Itu adalah berupa kalimat perintah, meminta, memerintah, atau menyuruh. Kemudian yang kedua dalam kebahasaan teks prosedural yaitu berupa kata kerja aktif. Kata kerja aktif yaitu memberi tindakan kepada objeknya. Contohnya adalah menyiram, memasak, kemudian menanam, dan sebagainya. Itu kata kerja aktif. Jadi aktif melakukan suatu tindakan atau disebut dengan kata kerja aktif. Kemudian menggunakan konjungsi. Kalian pernah baca tentang prosedural atau langkah-langkah yang di langkah berikutnya ada kata kemudian, ada kata lalu, kemudian ada kata setelah itu. Nah, itu adalah konjungsi-konjungsi yang biasa digunakan dalam teks prosedural. Dan yang terakhir adalah menggunakan keterangan waktu, tempat, maupun cara. Yang banyak digunakan adalah keterangan cara. Jadi cara-caranya, tahapannya, dan sebagainya. Sampai sini kalian sudah paham? Jadi tadi kita sudah belajar tentang pengertiannya, ciri-cirinya, kemudian kebahasaan dari teks prosedural. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita lanjut ke bagian struktur dan macam-macam dari teks prosedural yuk. Ya, yang pertama, kita bahas tentang struktur dari teks prosedural itu sendiri. Yang pertama adalah tujuan. Kalian ingin menjabarkan tentang prosedur apapun itu, kalian harus punya tujuan. Jadi misalkan, memasak mie instan tujuan kalian apa? Mau makan kan? Nah, itu harus jelas. Jadi pertama adalah tujuan, kemudian yang kedua adalah langkah-langkah yang harus dilakukan atau proses atau cara-cara yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Penutup jarang sekali dipakai kalau misalkan kalian mengemukakan atau membahas tentang prosedur menanam, prosedur memasak, dan lain-lain. Penutup biasanya hanya berupa tambahan saja atau bahkan biasanya tidak ada sama sekali. Jadi penutup itu sifatnya boleh ada, boleh tidak, gitu ya. Kemudian macam-macam dari teks prosedural ada 3 macam. Yang pertama, bahwa teks prosedural yang sederhana. Yang sederhana itu biasanya berisi hal-hal yang sangat singkat atau langkah-langkahnya hanya sedikit. Contohnya, bagaimana sih cara masuk akun Facebook? Bisa kan? Hanya buka, klik, login, masukkan email, masukkan password, kemudian kalian bisa masuk ke akun Facebook. Itu contoh teks prosedural yang paling sederhana atau yang paling mudah. Kemudian yang kedua, yaitu teks prosedural kompleks. Di sini langkah-langkahnya jauh lebih banyak daripada yang teks prosedural yang sederhana. Jadi teks prosedural kompleks ini berisi langkah-langkahnya agak banyak dibanding yang sederhana. Contohnya, membuat sambal itu bagaimana? Sambal terasi, sambal padang, kemudian sambal lado, dan sambal mentah, itu kan berbeda-beda. Dan itu harus ada tahapan yang lebih terinci karena apa? Jenisnya banyak. Kalau kalian hanya membuat sedikit, bagaimana garis besar membuat sambal? Nanti keliru.
mau bikin sambal lado, kelirunya sambal bawang misalkan. Gitu ya. Jadi lebih terperinci dibanding teks sederhana. Kemudian yang terakhir adalah teks prosedural tentang protokol. Nah, ini biasanya sangat runtut. Dalam artian dia urut, tapi kalau kita melakukan urutan atau langkah yang lain, hasil akhirnya sama, tapi runtutan proseduralnya atau langkah cara-caranya itu berbeda bisa. Dalam artian, si A dan si B melakukan misalkan adalah memasak mie instan, memasak mie rebus. Si A lebih suka airnya dididihkan terlebih dahulu, baru mie instannya dimasukkan, dan terakhir adalah bumbunya. Tapi si B lebih suka air, mie-nya, bumbunya dijadikan satu, baru mulai dimasak. Tapi hasil akhirnya bagaimana? Sama-sama mie rebus dengan rasa yang sama. Jadi ini untuk tes prosedural protokol itu tidak ada patokan khusus untuk mencapai tujuan akhirnya. Jadi boleh melakukan langkah-langkah A, boleh melakukan langkah-langkah B, boleh melakukan langkah-langkah yang lain, tapi tujuan dan hasilnya sama. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini sampai situ ya. Jadi, tentang teks prosedural kelas 11, yang pertama kalian harus paham tentang pengertiannya. Pengertian dari prosedural bisa kalian ambil dari kata prosedur. Prosedur itu adalah tahapan, prosedur itu adalah langkah, dan prosedur itu adalah cara atau proses. Kemudian yang kedua adalah ciri-cirinya. Teks itu bacaan, teks itu berupa tulisan. Apa saja yang harus dilakukan dalam membuat teks prosedural itu ada di ciri-ciri. Bisa berpatokan dari ciri-ciri. Kemudian yang ketiga, kebahasaannya yang perlu kalian perhatikan dalam membuat teks prosedural. Itu ada di bagian kebahasaan. Kemudian ada strukturnya yang ada 3 tadi ya. Ya ada tujuan, ada langkah dan penutup. Dan yang terakhir adalah macam-macam dari teks prosedural. Bagaimana? Kalian sudah paham? Sudah jelas untuk penjelasan yang Bu Daneng yang seksi ini berikan pada kalian? Paham ya? Alhamdulillah. Jadi silakan kalian lebih memahami atau memutar ulang video ini untuk tambah lebih jelas lagi tentang materi teks prosedural. Kemudian mencobalah kalian untuk berlatih membuat teks prosedural sendiri yang beda dari apa yang sudah biasa kalian lakukan atau yang sudah pernah kalian baca. Selamat belajar, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu termotivasi untuk menjadi yang lebih baik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.